Rangga juga dapat melihat mobil sport di hadapannya ini begitu sangat luar biasa. Jika memberikannya kepada Miranda, pasti Miranda akan menyukainya. Aku suka dengan mobil ini, ujar Rangga. Haha, kamu berbicara seolah bahwa kamu memiliki uang untuk membayarnya, balas Fiona tertawa meremehkan. Rangga tidak habis pikir dengan pola pikir dari Fiona ini, mengapa dia bisa begitu yakin dirinya tidak mampu membayarnya. Begini saja, kamu mau membayarnya cash atau transfer, atau kamu ingin langsung merangkak dan menggonggong keluar dari showroom ini? Tanya Fiona. Rangga hanya geleng-geleng kepala saja dan mulai mengeluarkan ponselnya. Berikan nomor rekeningnya, aku akan mentransfernya, ujar Rangga. Sudah sampai seperti ini kamu masih berpura-pura, balas Fiona. Berpura-pura atau tidak kamu akan segera mengetahuinya, ujar Rangga. Fiona dengan kesal juga mengambil mesin pembayaran. Fiona mulai menyebutkan nomor rekening pembayarannya. Fiona melihat Rangga mulai mengotak-atik ponselnya seolah Rangga benar-benar akan mentransferkan uangnya. Sudahlah, kamu jangan berpura-pura lagi, ujar Fiona. Namun yang terjadi selanjutnya adalah mesin pembayaran itu mengeluarkan suara yang berbunyi, pembayaran telah berhasil, uang sebesar 15 miliar telah masuk ke dalam rekening. Seketika Fiona kaget bukan main dan langsung membatu untuk beberapa saat. Seolah tidak percaya dengan yang didengarnya, Fiona langsung mengecek mesin pembayaran. Alhasil benar saja, uang sebesar 15 miliar telah masuk ke dalam rekening. Rangga kamu, ujar Fiona terbata-bata. Bagaimana? Aku bisa membayarnya bukan, ujar Rangga. Ini, Kak Rangga, aku tahu kamu sebenarnya adalah orang yang luar biasa, ujar Fiona dengan sangat ramah. Sikap Fiona juga langsung berubah 180 derajat dari sebelumnya. Fiona bahkan langsung merangkul pergelangan tangan Rangga dan bahkan juga dengan sengaja menyentuhkan dadanya. Rangga sekarang yang tampak terkejut dengan perubahan sikap Fiona ini. Kak Rangga adalah orang yang besar hati, sebelumnya aku sudah salah paham, Kak Rangga pasti tidak akan mempermasalahkan masalah sebelumnya, ujar Fiona dengan sangat manja. Fiona tidak menyangka bahwa rumor tentang Rangga yang menjadi menantu tidak berguna itu ternyata tidak benar. Buktinya Rangga mampu membeli mobil paling mahal di showroom ini dengan mudah. Jika tahu lebih awal Fiona tidak mungkin akan memperlakukan Rangga seperti sebelumnya. Kak Rangga ayo ikut aku, kita urus semua surat dan administrasinya, ujar Fiona. Fiona merangkul Rangga membawanya menuju ke sebuah ruangan. Tidak bisa dipungkiri, Fiona akan mendapatkan bonus yang begitu besar karena telah berhasil menjual mobil paling mahal di showroom. Itu semua adalah berkat Rangga. Setengah jam kemudian Rangga dan Fiona telah keluar dari ruangan itu. Semua administrasi juga telah diselesaikan, kunci mobil juga sudah diberikan kepada Rangga. Kak Rangga, jika masih memerlukan sesuatu katakan saja, aku akan sangat senang membantu, ujar Fiona sambil tersenyum begitu ramah. Rangga tidak menyangka, Fiona ini begitu sangat pintar membalikkan situasi. Sebelumnya dia begitu merendahkannya sekarang menyanjungnya dengan kata-kata yang begitu manis. Kak Rangga karena aku sudah kalah dalam bertaruh, Kak Rangga bisa melakukan apa saja terhadap diriku, ujar Fiona sambil menggoda dan mulai menyentuh dada Rangga. Jika dirinya bisa bersama dengan Rangga, tentu saja masa depannya akan lebih baik dan tidak perlu bekerja menjadi sales lagi. Fiona tahu jika Rangga sudah mempunyai istri, tapi di zaman sekarang sudah wajar jika seorang pria memiliki lebih dari satu wanita. Rangga juga mulai menatap tubuh Fiona dari atas ke bawah. Terlihat Fiona juga mulai menunjukkan bentuk lekuk tubuhnya untuk menggoda Rangga. Seketika mata sakti Rangga langsung merespon dan mengeluarkan kekuatannya. Alhasil pandangan Rangga langsung menembus pakaian Fiona dan mendapatinya sekarang hanya menggunakan pakaian dalam saja. Harus Rangga akui bentuk tubuh Fiona sangat indah, hanya saja, bila dibandingkan dengan istrinya, ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana jika kita memesan sebuah kamar, Kak Rangga bisa melakukan apa saja kepadaku di sana, ujar Fiona. Sepertinya tidak perlu, balas Rangga. Kenapa? Apa aku tidak menarik di mata Kak Rangga? Tanya Fiona. Fiona menganggap dirinya lumayan cantik dengan bentuk tubuhnya yang seksi. Jadi rasanya tidak mungkin pria tidak tertarik kepadanya. Dirinya bahkan sudah merendahkan dirinya seperti ini, kecuali jika mungkin saja Rangga ada kelainan. Lain kali saja, aku sedang sibuk, jawab Rangga. Rangga sangat mencintai istrinya, tidak ada sedikit pun niat pada dirinya untuk mengkhianatinya.
Baiklah, kalau Kak Rangga sudah luang hubungi saja aku, ujar Fiona. Beberapa menit kemudian Rangga sudah mengemudikan mobil sport mewahnya pergi meninggalkan showroom itu. Fiona juga mendapatkan bonus yang besar dari bosnya karena berhasil menjual mobil paling mahal di showroomnya. Rangga yang telah membeli mobil sport mewah ini, kini uang di dalam rekeningnya juga hanya tinggal tersisa beberapa miliar saja. Rangga memutuskan untuk pergi ke mall dan berbelanja. Rangga ingin membelikan hadiah untuk keluarga istrinya. Selama ini dirinya telah menumpang hidup di sana, sekarang dia memiliki mata sakti dan tidak sulit untuk mendapatkan uang. Sore hari Rangga sudah kembali dan langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah. Joni dan Ratih yang sedang duduk di dalam rumah juga langsung keluar karena penasaran dengan mobil mewah yang berhenti di depan rumah mereka. Seingat mereka, tidak ada anggota keluarga Darmawan yang memiliki mobil semewah ini. Hal ini tentu saja membuat mereka penasaran dengan sosok yang berada di dalam mobil. Keluar dari dalam mobil sosok Rangga yang sudah sangat rapi dan tampil berbeda dari sebelumnya. Joni dan Ratih juga langsung terkejut melihat ini. Rangga, ujar Ratih ibu mertuanya. Ratih tidak menyangka ternyata menantunya Rangga yang keluar dari dalam mobil. Ini mobil siapa? Tanya Ratih bertanya kepada Rangga. Ini mobil yang aku belikan untuk Miranda, jawab Rangga. Apa? Kembali kedua mertuanya terkejut mendengarnya. Dari mana kamu punya uang? Tokomu juga baru saja buka. Tanya Ratih. Mobil ini begitu sangat mewah dan jelas harganya pasti sangatlah mahal. Yang jadi permasalahannya dari mana Rangga bisa mendapatkan uang untuk membelinya. Kemudian Rangga mulai menjelaskan bahwa sebelumnya dia pernah membantu Gubernur Zainal. Sebagai rasa terima kasih Gubernur Zainal kepadanya, dia memberikan uang yang cukup banyak kepada Rangga. Dari sanalah aku mendapatkan uang, ujar Rangga. Aku juga punya sesuatu untuk ayah dan ibu, sambung Rangga. Rangga mulai mengeluarkan banyak bungkusan barang dari dalam mobil dan memberikannya kepada Joni dan Ratih. Rangga, ini apa? Tanya Ratih. Aku sengaja membelikannya untuk ayah dan ibu, jawab Rangga. Aku harap kalian menyukainya, sambung Rangga. Ratih mulai melihat ke dalam beberapa bungkusan dan mendapati berbagai macam barang dengan merek terkenal. Ada tas mahal dengan logo harga 30 juta, beberapa baju baru yang masing-masing memiliki logo harga 10 juta. Ditambah lagi masih ada beberapa jenis barang mewah dengan merek terkenal. Joni juga mulai melihat di dalam bungkusan ada sebuah jam tangan mewah merek terkenal dan nota pembayarannya. Pada nota pembayaran itu bertuliskan nominal harga sebesar 750 juta. Seketika mereka berdua terkejut mendapatkan hadiah mewah ini dari Rangga. Ekspresi senang di wajah mereka juga terlihat dengan sangat jelas. Rangga yang sebelumnya hanya menantu tidak berguna, kini memberikan barang-barang mewah kepada mereka. Rangga, ini semua kamu belikan untuk kami. Tanya Ratih. Tentu saja, jawab Rangga. Rangga, ibu tahu kamu adalah menantu yang sangat berbakti, ujar Ratih langsung menyanjung Rangga. Ibu sudah tahu kamu pasti sudah berubah, kelak kamu tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah lagi dan lebih fokus dengan usahamu, sambung Ratih. Rangga, ayah juga sudah menduga sebelumnya, jika kamu mau berusaha pasti selalu ada jalan, ujar Joni juga menyanjung Rangga. Sikap kedua mertuanya itu kini berbanding terbalik dari sebelumnya. Biasanya mereka selalu merendahkannya, kini justru menyanjungnya. Kemudian Rangga mengeluarkan segepok uang dari dalam sakunya dan memberikannya kepada ibu mertuanya. Bu, ini ada uang 300 juta, ibu ambillah, selama ini aku sudah menyusahkan ayah dan ibu, ujar Rangga. Seketika Ratih juga langsung terkejut melihat segepok uang di hadapannya. Dengan segera Ratih mengambil uang itu dengan sangat cepat. Haha, ibu berdoa semoga kamu semakin sukses, ujar Ratih. Kelak harus baik-baik dengan Miranda, sambung Ratih. Kalau begitu kami masuk dulu, sambung Ratih lagi. Ratih segera menarik tangan Joni dan membawanya masuk ke rumah. Ratih sudah tidak sabar ingin berkaca di kamarnya dengan menggunakan barang-barang pemberian Rangga ini. Sementara Rangga tidak menyangka, kini kedua mertuanya tidak seperti sebelumnya. Mereka berdua begitu ramah kepadanya, sehingga Rangga merasa mereka adalah orang yang berbeda. Bahkan dulu mereka sering menyuruh dirinya untuk bercerai, tapi kini mereka tampak mendukung pernikahannya ini. Rangga juga mulai senang jika mertuanya sudah mulai menerimanya. Hanya kini Rangga harus lebih keras berusaha untuk mendapatkan hati Miranda.
Tampaknya aku harus sering-sering memberikan mereka hadiah, pikir Rangga. Asalkan semua itu dapat membuat kedua mertuanya menjadi baik terhadapnya, Rangga juga tidak akan mempermasalahkan, jika harus mengeluarkan banyak uang. Sementara itu, Miranda yang mendengar suara ribut dari luar, juga mulai keluar dari dalam rumah. Rangga, ujar Miranda terlihat kaget dengan penampilan baru Rangga. Rangga terlihat sangat rapi dengan menggunakan setelah jas berwarna hitam. Sebelumnya Rangga selalu menggunakan pakaian yang sedikit lusuh, namun kini penampilan barunya membuatnya jauh berbeda dari sebelumnya. Miranda, ujar Rangga. Hari ini kenapa dia terlihat tampan, pikir Miranda. Miranda, aku punya hadiah untukmu, ujar Rangga. Hadiah, ujar Miranda. Lihat mobil ini, bagaimana menurutmu? Tanya Rangga. Miranda langsung melihat sebuah mobil sport mewah berwarna putih. Mobil itu terlihat sangat keren dan luar biasa. Rangga, ini mobil milik siapa? Tanya Miranda. Ini mobil milikmu, jawab Rangga. Milikku. Miranda tampak bingung. Aku melihat mobilmu yang sebelumnya sudah usang dan jadul, jadi aku membelikanmu sebuah mobil, jelas Rangga. Bagaimana kamu suka bukan? Sambung Rangga. Tapi mobil ini sangat mewah, harganya pastilah sangat mahal, ujar Miranda. Miranda, asalkan kamu suka, aku akan berusaha untuk mendapatkannya untukmu, ujar Rangga. Miranda juga mulai tersentuh oleh perkataan Rangga ini. Rangga seolah kini telah berubah dari Rangga yang dulu dia kenal. Aku masih ada sesuatu untukmu, ujar Rangga. Rangga mulai membelakangi tubuh Miranda dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Rangga, apa yang mau kamu lakukan? Tanya Miranda. Aku membelikanmu sebuah kalung, aku harap kamu menyukainya, jawab Rangga sambil memakaikan kalungnya di leher Miranda. Miranda tampak terkejut sambil melihat sebuah kalung yang telah terpasang di lehernya. Seperti dugaanku, kalung ini pas sekali untukmu, kamu terlihat cantik sekali, ujar Rangga. Seketika hati Miranda juga langsung berdebar-debar, jantungnya berdegup semakin cepat. Perasaan seperti sudah beberapa kali Miranda rasakan akhir-akhir ini. Rangga, terima kasih, ujar Miranda. Rangga juga begitu senang, Miranda kembali mengucapkan terima kasih kepadanya. Hubungannya dengan Miranda juga semakin dekat. Esok harinya Rangga sedang berada di toko obatnya. Rangga sedang melayani pasien yang datang untuk berobat. Tiba-tiba saja ponsel miliknya berdering. Rangga mengeluarkan ponselnya dan mendapati panggilan itu berasal dari Miranda. Rangga juga segera menjawab panggilan tersebut. Halo, ujar Rangga menjawab panggilan dari Miranda. Rangga, Sonia ditangkap orang, ujar Miranda terdengar sangat panik. Rangga seketika juga menjadi panik karena mendengar Miranda mulai menangis di telepon. Miranda, jangan takut, aku segera kembali, ujar Rangga. Dengan segera Rangga menutup tokonya dan buru-buru pulang ke rumahnya. Miranda pasti saat ini sedang kebingungan di rumah. Begitu sampai di rumah, Rangga mendapati Miranda sedang duduk di kursi sambil menangis. Sementara Miranda belum memberitahukan tentang Sonia yang diculik kepada kedua orang tuanya. Miranda, ceritakan kepadaku sebenarnya apa yang terjadi, ujar Rangga. Kemudian Miranda mulai menceritakan bahwa Sonia ada menghubunginya dan mengatakan akan terlambat pulang ke rumah. Setelah pulang dari kampus dia ada janjian dengan temannya. Namun setengah jam kemudian, tiba-tiba saja Sonia kembali menelepon, tapi yang berbicara adalah suara seorang pria asing. Pria tersebut berkata, jika ingin Sonia selamat maka harus membawa uang senilai 5 miliar ke alamat yang sudah dikirimkan. Jika ada yang berani melapor ke polisi, maka mereka tidak segan-segan untuk melukai Sonia. Miranda juga mendengar suara Sonia yang sedang menangis dari telepon. Setelah menjelaskannya kepada Rangga, Miranda kembali menangis. Sonia adalah adik kandungnya, Miranda jelas sangat mengkhawatirkannya. Miranda, kamu jangan khawatir, aku akan membawa Sonia kembali dengan selamat, ujar Rangga. Rangga, kamu harus hati-hati, ujar Miranda melihat Rangga yang sudah pergi. Rangga berjalan pergi dan langsung masuk ke dalam mobil jadul menuju ke tempat yang dijelaskan oleh Miranda. Di tengah jalan Rangga mampir ke bank untuk mengambil uang di rekeningnya. Sisa uang milik Rangga juga pas tinggal 5 miliar saja. Sementara itu di sebuah gudang kosong yang terbengkalai di pinggiran kota, terlihat Sonia dengan tangan belakang dan kaki terikat. Dasar wanita jalang, aku begitu menyukaimu, tapi kamu sangat angkuh dan terus menolakku, ujar seorang pria sambil menjambak rambut Sonia.
Pria itu bernama Devan. Devan merupakan kakak kelas dari Sonia. Karena selalu ditolak oleh Sonia, akhirnya Devan merasa jengkel dan memutuskan untuk menculiknya. Sonia begitu sangat cantik, bahkan di kampus mendapatkan julukan bunga kampus. Hal itu membuat Devan tergila-gila kepadanya. Untuk menjalankan rencananya ini, Devan harus membayar beberapa orang preman untuk membantunya. Sebelum dia meniduri Sonia, Devan juga ingin mendapatkan uang dari keluarganya ini. Devan akan menggunakan uang itu untuk membayar preman yang dia sewa. Karena kamu terus menolak aku, lihat saja apa yang akan aku lakukan kepadamu, ujar Devan. Dasar brengsek, kamu benar-benar tidak tahu malu, balas Sonia. Kemudian sebuah mobil masuk ke dalam gudang kosong itu. Keluar dari dalam mobil itu sosok Rangga dengan membawa koper yang berisikan uang. Rangga langsung melihat Sonia yang sedang terikat tali dalam kondisi yang memprihatinkan. Rangga juga langsung menggertakkan giginya menahan emosinya. Walaupun Sonia selalu bersikap kasar kepadanya dan tidak suka kepadanya, namun dia tetaplah adik Miranda. Jika terjadi sesuatu kepada Sonia, tentu Miranda akan sedih dan Rangga tidak mau itu terjadi. Rangga juga tidak bisa bergerak sembarang karena takut mereka akan melukai Sonia. Rangga menunggu waktu yang tepat untuk menghajar mereka. Aku ke sini, untuk menukarkan Sonia dengan uang, ujar Rangga. Devan, sepertinya dia hanya datang seorang diri, ujar salah seorang kepada Devan. Terlihat senyuman licik di bibir Devan karena semua akan berjalan sesuai dengan rencananya. Kenapa yang datang malah Rangga yang tidak berguna? Apa gunanya dia datang ke sini? Ucap Sonia dalam hati sambil menggigit bibirnya sendiri.